Kamu pendatang, kamu bukan orang sini. Hati-hati kamu sebut kata leak. Dia ngomong gitu bang. Di situ aku langsung kayak, oke, maaf nggak sengaja gitu kan ya. Hati-hati. Takutnya dia kesurupan gitu kan bang. Kayak, wah nih, aku lari lah ke kelas buat kayak minta bantuan. Itu si Anis di kamar mandi gini-gini kan. Aku lari buat manggil teman-teman ke kelas. Ternyata teman aku udah ada di kelas bang. Si Anis itu udah ada di kelas. Hah? Si Anis udah ada di kelas. Itu berarti yang di toilet? Miss, lu bukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Pulau Bali pada tahun 2008 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, teman-teman bisa mengirimkan pengalaman mistisnya lewat email yang kami cantumkan di bawah ini, atau hubungi kami via WhatsApp di bawah ini. Oke, Kak Yesi, Iya. salaman dulu Kak. Oke. Iya. Gimana kabarnya Kak Yesi? Alhamdulillah baik. Perjalanan panjang nih dari Depok ke Bekasi. Lumayan. Panas ya Bekasi ya. Lumayan ya. Tapi segini enggak dong AC ya. AC ya. AC Lumayan dong. jauh ya. Lumayan jauh ya. Oke, Kak Yesi ini kan pernah diundang beberapa kali nih, oleh channel-channel horor. Pastinya cerita-cerita yang Kak Yesi miliki ini tentunya wow, bikin greget banget nih. Pasti teman-teman di rumah penasaran dengan cerita mistis yang pernah Kak Yesi alami. Oke, Kak Yesi, bisa diceritakan sedikit aja kisi-kisinya sebelum kita masuk ke ceritanya nih. Ya bisa. Jadi ini cerita waktu aku sekolah di salah satu sekolah yang ada di Denpasar. Oke. Tuh, jadi di sekolah ini sama di kosan aku tempat tinggal itu lumayan ada beberapa kejadian yang bisa dibilang lumayan bikin bulu kuduk merinding gitu loh bang. Wow. Gitu. Oke, disimpan dulu ceritanya Kak Yesi. Nah, teman-teman, sebelum Yesi menceritakan pengalaman mistisnya lebih dalam dan lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke. Oke, kayak sih. Oke. Relax, santai. Ceritanya biar bisa dinikmati penonton di rumah. Kayak tempo deh nih yang harus diatur dari mulut. Ya, siap Kak Yesi ya buat cerita. Siap. Siap, oke. Silakan Kak Yesi. Ya. Jadi aku mau ceritain cerita pengalaman aku di tahun 2008 kemarin. Oke. Jadi waktu itu aku sekolah di salah satu SMK yang ada di Denpasar. Jadi waktu itu posisi aku tuh ngekos di dekat sekolahan tersebut. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh di sekolah itu. Karena di kosan itu aku cuman berdua sama kakakku, nggak ada orang dewasa lainnya. Jadi lumayan banyak kejadian yang aku sama kakakku alamin saat itu. Nah, kejadian pertama yang aku alamin itu waktu pertama kali MOS. Ya, masa orientasi siswa ya. Jadi zaman dulu kan masih ada MOS ya. Penggemblengan. Ya kan? Masih ada tuh 2008-an. Jadi singkat ceritanya aku datang buat ngikutin MOS waktu itu. Nah, waktu itu aku sempat telat sih datangnya. Yang harusnya MOS diadakan sekitar jam 7 pagi, sekitar jam setengah 8 aku baru datang. Oke, singkat cerita, MOS yang aku alami di sana bukan MOS yang kayak dibayangin sih, yang kayak kita harus pakai
topi panci lah atau yang lain. beda Beda ini nih. ini mostly lebih cenderung ke perkenalan diri aja sih, perkenalan siswa gitu loh. Oh ya, karena udah zaman kesini Iya, karena ya, beda dengan zaman saya. Iya, itu masih gitu kan dia. Kalau zamannya Bang masih Ale. dihajar sama kakak kelas. Kalau ini enggak, jadi cuman kayak perkenalan aja sama pembagian jurusan sekolah yang diambil gitu waktu itu. Jadi oke. mosnya itu cuma sekitar 1 hari. Kita mos perkenalan diri di lapangan dengan ratusan siswa yang dengan jurusan berbeda waktu itu. Aku datang, singkat cerita kita pembagian jurusan, belum pembagian kelas waktu itu. Oke. Pas pembagian jurusan itu, aku sempat salah masuk ke jurusan lain. Jadi waktu itu aku harusnya masuk ke jurusan pariwisatanya, tapi ini aku masuk ke perhotelan. Jadi nama aku nggak ada di situ waktu itu. Oke. Jadi setelah pembagian jurusan, semua diabsen kan. Pas di absen itu nama aku nggak ada. Sempet bingung OSISnya waktu itu karena kok nggak ada namanya di situ kan. Setelah sekitar 5 menitan, datanglah OSIS dari ruang atas, turun ke bawah. Oke. Situ dia bilang, kayaknya ada salah orang masuk deh ke jurusan ini, kayak ketukar gitu loh. Jadi jurusan yang di atas harusnya di bawah, aku yang di bawah harusnya ke atas. Singkat cerita, akhirnya aku diajak lah ke atas kan. Nah itu kondisi kan semuanya udah masuk ke kelas, jadi nggak ada orang di situ. Nah posisi kelasnya itu jadi kayak kelasnya di bawah. Oke. Nah jalan ke kiri itu udah pojokan ruangan. Nah itu di depan pojokan ruangan itu pohon beringin besar yang nutupin sebagian kelas bawah sama kelas atas. Jadi suasananya agak gelap waktu itu, walaupun siang ya. Aku lewat tangga yang di depan pohon beringin itu. Di situ aku sebenarnya sempat ngelihat kayak ada satu perempuan yang berdiri di pojokan lorong. Kayak perempuan, tapi dia pakai baju sekolah. Dia pakai baju sekolah, dia cuma nunduk doang kayak gini. Itu berdiri. Aku sempat kaget karena baju yang dia pakai itu kayak bukan baju alumni aku saat itu. Oh ya, beda. Iya, sempat kayak astagfirullahaladzim tuh apaan gitu kan. Cuman si OSISnya sempat bilang kayak, kenapa dek? Oh nggak apa-apa. Itu kejadian pertama banget yang aku lihat. Sebelum aku tahu kalau ternyata memang lorong itu memang lumayan angker di sekolahan itu. Singkat cerita naik ke atas, selesai akhirnya besokannya mulai pembagian kelas sesuai jurusan masing-masing ya kan. Aku dapat kelas di bawah. Nih sebelum aku lanjut, aku boleh sedikit deskripsiin sekolah aku nggak sih? Oh boleh. Boleh ya. Jadi sekolahan aku di sana itu untuk wilayah depan gerbangnya itu masih kayak bisa dibilang adat Bali banget. Jadi bukan yang gerbang-gerbang modern gitu, masih adat Bali. Kayak gapura-gapura gitu. Iya, masih kayak adat-adat Bali itu. Terus di gerbang kedua itu memang ditutup, nggak dipakai. Nah gerbang utama yang dipakai untuk keluar masuk kendaraan. Jadi gerbang yang kedua ini memang ditutup permanen. Gitu. Posisi kelas aku di dekat gerbang, dan di gerbang utama itu terdiri dari kayak asrama, terus tempat tari sama aula di bawahnya itu. Ya kan, baru lorong ke sana itu lurus itu jurusan-jurusan anak kelas 1. Di atas itu anak kelas 2, di belakang itu anak kelas 3. Nah, pengalaman kedua yang aku alamin itu waktu aku masuk itu kan emang anak kelas 3 nggak ada. Jadi kelas 3 itu kalau di SMK kan zaman-zamannya mereka kayak kerja. Apa sih bahasanya? PKL magang. PKL lah, magang gitu ya. Bahasanya magang. Jadi di situ cuma ada anak kelas 1 sama anak kelas 2. Jadi ruangan anak kelas 3 itu benar-benar kosong. Nggak ada orang sama sekali. Nah, singkat cerita waktu itu ada pelajaran bahasa agama Islam. Kebetulan aku Muslim. Nah, di sekolah aku itu untuk pelajaran bahasa agama Islam itu nggak masuk ke jadwal pelajaran sekolah. Jadi kayak aku sekolah masuk jam 12 siang. Nah dari jam 10 itu aku udah mulai belajar agama Islam. Jadi nggak masuk ke jadwal. Nah sekitar jam 10 aku masuk, itu anak-anak SMA sama SMP udah masuk kelas semua. Jadi kondisinya lapangan, lorong-lorong itu udah kosong semuanya kan, nggak ada siapa-siapa. Nah waktu itu pelajaran agamanya kita mulai di aula, bukan di kelas. Karena di satu angkatan aku tuh cuman ada sekitar 10 orang yang beragama Muslim saat itu pun nggak masuk semuanya kan.
singkat cerita, sehabis pelajaran agak udah mulai, temen aku mau beli air di kantin, ya kan. Karena temen aku itu lumayan lama ke kantin, aku inisiatif buat nyusul dia. Otomatis kalau mau ke kantin harus ngelewatin lorong anak kelas 3 waktu itu, ya kan. Pas aku jalan ke lorong anak kelas 3, itu aku ngelihat ada satu perempuan di dalam kelas. Aku sempat mikir kayak, loh bukan anak kelas 3 nggak ada ya? Kok ada orang di situ? Terus pakaiannya dia bukan pakaian anak SMA, tapi pakaian anak SMP. Karena di sekolah aku itu kan ada SD, SMP, SMA sama SMK. Itu sempat ngelihat kayak anak pakai baju SMP ada di tengah-tengah lorong kelas 3, di dalam kelas lorong kelas 3, ya kan. Di situ sempat aku sebenarnya sempat positif thinking sih, mungkin anak SMP lagi cabut gitu pelajaran lari ke anak kelas 3 mungkin, ya kan. Tapi yang nggak masuk di akalnya itu jeda aku nyamperin temen aku ke kantin. Jadi belum sampai kantin temen aku udah datang. Jadi jedanya itu nggak lama sebenarnya. Kalau seandainya dia keluar, itu otomatis aku ngeliat, nggak mungkin nggak ngeliat. Jadi habis aku ketemu teman aku sama teman aku balik lagi nih ke aula kan, otomatis ngelewatin lorong itu lagi, ya kan. Lorong anak kelas 3 lagi kan. Pas aku balik lagi, itu orangnya udah nggak ada bang, itu udah hilang. Udah nggak ada. Tapi kalau dipikir dia keluar, harusnya aku lihat karena jaraknya nggak terlalu jauh dari aku nyamperin temen itu kan. Itu dia udah nggak ada, kayak hilang gitu aja, nggak ada dia di kelas itu. Kayak sempet anggap teman aku sebut aja namanya Mita. Aku sempet ngomong, Mita tadi gue ngeliat ada orang nih di sini nih. Nggak ada, orang kelas 3 nggak ada kok, kelas 3 nggak masuk. Enggak, anak SMP, aku bilang kayak gitu, bukan anak kelas 3. Mana mungkin anak SMP, jarak dari gedung SMP ke sini aja lumayan jauh, kata dia kan. Kalau memang ada anak keluar dari situ, otomatis kita ngeliat dong, kata dia. Oh yaudah, mungkin emang gue salah lihat kali. Aku sempat ngomong tuh kayak gitu. Cuman di situ sempat udah kepikiran kayak, kok bisa sih gitu loh. Mau positive thinking juga nggak dapet di kepala aku waktu itu kan. Kayak ya udahlah, biarin aja, sempat mikir kayak gitu kan. Udah selesai dari cerita tersebut, pengalaman kedua aku lagi itu terjadi sekitar 4-5 bulan setelah aku sekolah di situ. Ya, jadi waktu itu kita ada pelajaran komputer. Nah, lab komputer kita itu ada di gedung utama, yang gedung utama itu belum 100% jadi. Jadi gedung utama itu buat kayak admin, ruang guru, macam-macam deh gitu, cuman belum jadi 100%. Karena waktu itu pelajaran komputer dimulainya sekitar jam 5 sore, karena aku pulang sekolah itu jam 7 malam, waktu di Denpasar itu sekitar jam 5 sore kita ke lab, itu masih nggak ada apa-apa, sampai akhirnya kita selesai di jam 6:30. Nah, posisi aku keluar dari lab itu belakangan, nggak bareng anak-anak yang lain, aku berdua lagi sama teman aku Mita, belakangan. Nah, habis dari situ kita jalan nih berdua, itu tinggal aku sama temen aku Mita aja di belakang. Itu lorong udah lumayan gelap sih, karena emang belum jadi semuanya kan. Itu lumayan gelap. Nah, lagi-lagi pas kita ngelewatin lorong anak training buat jasa boga, itu kita ngeliat lagi, itu ada orang pakai baju kayak koki gitu loh. Baju orang kayak pakai baju koki, itu lagi di ruang trainingnya anak jasa boga. Tapi yang pertama lihat temen aku Mita, terus dia bilang gini, yes, ada anak jasa boga tuh, kata dia. Pas aku nengok, tapi ruangannya gelap. Ruangan jasa boga itu gelap, nggak terang. Tapi kelihatan itu ada orang di situ kan. Sempet kayak, kayak nggak mungkin ada orang di situ. Itu ada, bukan kali, karena aku udah trauma sama yang kemarin aku lihat kan. Yang 5 bulan lalu. Sampai aku bilang kayak, udah yuk Mit, ayo Mit. Itu kondisi udah gelap banget kan. Ayo Mit, pulang. Aku bilang kan. Tapi tuh ada anak jasa boga, kata dia, kasihan sendiri, tungguin dulu, kata dia. Udah nggak usah, ayo pulang. Aku berusaha kayak, udah pulang yuk, itu bukan orang deh kayaknya, itu bukan orang deh gitu kan. Udah aku ajak dia pulang. Sampai di situ malamnya itu aku ngalamin lagi kejadian di kosan aku. Itu lumayan itu adalah kejadian pertama di kosan aku yang aku alamin, yang bikin aku bener-bener lumayan trauma waktu itu. Jadi temen aku Mita main ke kosan, ya kan. Dia pulang sekitar jam 11:30 malam waktu itu. Sekitar jam 11:30 malam,
Nah dia mau nyari makan tuh waktu itu sebelum jam 11:30, sekitar jam 11 malam. Pas dia keluar, tuh dia lari lagi ke dalam. Yes. Ih kenapa? Yes, lihat di luar, kata dia, lihat di luar. Ih apaan? Lihat di luar, kata dia gitu. Pas aku intip di jendela, itu kuntilanak bang. Jadi di depan kosan aku, itu kan dia ada tembok cuman separuh doang. Nggak full ke atas. Itu kuntilanak lagi duduk di tembok itu, berdiri gini sambil lonceng-lonceng anggih kayak gini. Wah, setelah langsung mana aku cuma bertiga doang kan di dalam. Wah Mit gila Mit udah gue nggak mau pulang kata dia kayak gitu. Ya udah di sini tutup tirai, kunci pintu, kita masuk ke kamar semua bertiga. Itu sampai jam 4 pagi temen aku nggak jadi pulang, yang niat jam 11:30 mau pulang nggak jadi karena ngelihat kuntilanak itu di atas tembok yang separuh itu kayak lumayan. Wah parah, itu wujudnya bener kuntilanak, cuman dia nembus gitu loh bang. Oh jadi kayak asap lah kayak gitu. Nggak asap, dia jelas kok berbentuk perempuan tinggi gitu duduk, tapi dia nggak kayak nyata banget kayak kita gitu loh, nggak nyata kayak manusia, jadi dia lumayan agak terawang nembus gitu loh. Iya, jadi kayak model kayak awan tipis lah kayak gitu ya. Tapi dia berbentuk seperti bajunya, mukanya, rambutnya itu berbentuk kok, tapi nggak berwujud nyata padat kayak manusia, enggak. Dan itu yang lihat aku sama temen aku Mita, nggak cuma aku doang. Itu sempet kayak wah parah sih nih ya kan. Udah habis dari situ sekitar jam 4:30 temen aku Mita pulang tuh, karena udah azan subuh kan waktu itu. Temen aku pulang, aku sama kakakku tuh sempet kayak berani gak nih ntar malam di kosan berdua doang kan, apa kita pulang aja ke rumah om, kata dia kan. Udahlah nggak apa-apa, kita ajak temen aja main kesini gitu kan. Jadi temen aku main nih bertiga, 3 perempuan, 3 laki-laki, main ke kos itu. Waktu itu kita main cuma di teras aja. Di situ ada Mita juga. Cuman aku sama Mita nggak cerita nih ke mereka kalau semalam kita ngeliat kayak gini-gini, karena posisinya bener-bener di depan teras kita gitu loh. Jadi emang kita nggak ada ngomong, udahlah kita nongkrong aja di depan teras bareng-bareng kan. Sampai akhirnya ada sedikit candaan aku mungkin agak kelewatan ya saat itu. Jadi aku nyeletuk kayak gini, ih udah malam pulang lo, ntar dikejar-kejar leak. Aku bilang kayak gitu, mungkin emang agak bercandaan yang lumayan salah mungkin waktu itu ya. Ya kan, pulang lo udah malam ntar didatengin leak, aku bilang gitu. Nah temen aku Dio ini, itu yang dari mukanya biasa aja, dia tuh langsung berubah kayak dia melotot sambil nunjuk gini, kamu pendatang, kamu bukan orang sini, hati-hati kamu sebut kata leak. Dia ngomong gitu bang. Di situ aku langsung kayak oke, maaf nggak sengaja gitu kan ya. Hati-hati. Terus mukanya dia langsung biasa aja kayak, ya jangan deh sebut kayak gitu, kata dia gitu. Nggak boleh sembarangan di sini disebut, kata dia gitu. Oke, gue yang salah. Di situ kayak mukanya dia tuh berubah kayak 180 derajat dari yang biasa aja sampai kayak melotot ngeliatin sambil nunjuk kayak gitu. Berarti si Dio ini warga asli sana. Dia itu warga asli di Denpasar itu. Nah itu lumayan bikin kok sampai kayak gini gitu kan ya. Sampai kayak wah mukanya dia bener-bener serem banget waktu itu bang. Kayak melototnya dia, kalau kita tahu orang-orang Bali tuh kebanyakan mereka punya mata yang besar. Ya kan, nah melototnya dia tuh melotot yang khas banget sana, yang sambil kayak beda dia pokoknya waktu itu. Ya kan, sampai di situ aku udah nggak berani tuh sebut lagi kata-kata leak tersebut karena takut waktu itu kan. Singkat ceritanya lagi, ada lagi kejadian kedua setelah, jadi ke Bali itu kan ada Galungan, Kuningan, Nyepi gitu ya. Hari besar keagamaan di Bali. Nah, di hari besar keagamaan Bali itu kan ada yang namanya arak ogoh-ogoh. Ya, jadi arak ogoh-ogoh itu dibikin sekitar 1 bulan sampai 3 minggu sebelum hari tersebut. Itu udah dibuat ogoh-ogoh, udah dipajang ke setiap banjar yang ada di jalanan Bali waktu itu kan. Nah waktu itu aku pulang jalan lah, main sama temen aku Mita ini berdua. Kebetulan Mita juga orang Jawa, jadi kita sama-sama bukan orang
asli situ. Kita semua sama-sama pendatang di situ. Jadi waktu itu kita sempet jalan pulang sekitar jam 11 malam. Kan sepanjang jalan itu banyak sekali ogoh-ogoh dengan bentuk-bentuk yang besar-besar, raksasa dan agak sedikit menyeramkan kan. Banyak. Nah, ada satu banjar yang di banjarnya itu nggak ada lampunya. Jadi dia cuma dipajang ogoh-ogoh besar, gede, kayak raksasa ukurannya. Ogoh-ogohnya hitam besar, matanya merah. Nah, kita sebenarnya udah biasa aja sih ngeliat ogoh-ogoh kiri kanan kan. Nah, tapi pas kita ngelewatin ogoh-ogoh itu, entah memang perasaan kita berdua doang atau gimana, ogoh-ogoh yang tadinya posisinya gini, terus dia bisa muter kayak gini. Gitu, sambil ngeliatin kita jalan. Pertama yang enggak aku kan, Mit lihat ke samping, Mit lihat ke samping. Pas dia bawa motor, iya no, kata dia iya no. Ih, Mit masih ngeliatin, jangan nengok belakang, dia bilang gitu. Jadi tuh matanya ogoh-ogoh tuh ngeliat kita gini sambil kita jalan. Oke. Tuh, dan itu lagi-lagi Mita juga ngeliat sampai aku bilang, Mit, jangan nih, ya langsung aja kita pergi. Itu pengalaman kita tentang ogoh-ogoh. Dan itu serem banget Bang Ale, yang benar-benar kayak bentuk ogoh-ogoh kan raksasa gede banget. Iya, gede-gede, kuku-kukunya panjang kan. Gede kan, terus dia kayak gini dengan mata yang merah itu, dan itu jelas banget dia muter badan ke kanan, set gitu, sambil ngeliatin kita jalan tuh di jalan raya. Sampai Mita ngeliat ke spion aja, itu dia masih ngeliat matanya ngeliatin. Sampai kita jalan ke pojok, sampai kita keluar jalan tersebut itu Mita masih ngeliat. Di situ kita coba kayak istighfar berkali-kali, Mit, astagfirullahaladzim, Mit. Gue bilang ada, iya ya Allah, kita doalah sesuai agama kita masing-masing. Ya Allah, iya nih, udah kita jalan tuh. Sampai besok paginya kita cerita akhirnya kan ke anak-anak di sekolah. Oke. Semalam aku ngeliat gini. Terus anak-anak situ cuma bilang kayak, enggak, itu perasaanmu aja kali, enggak mungkin ada ogoh-ogoh begitu. Makanya jangan pulang malam-malam kata dia begitu ya kan. Sempat kayak, yaudahlah Mit, nggak ada yang percaya sama kita. Kita sempat bilang kayak gitu kan. Iya yaudahlah, gak usah cerita-cerita lagi, kata dia gitu. Nah, jadi di sekolah aku itu ada 2 gedung yang lumayan terkenal di situ. Oke. Kenapa terkenal? Karena di situ ada sekitar pernah kejadian 2 kasus bunuh diri di gedung tersebut, gitu loh. Dan salah satu kejadian terbarunya itu 2 tahun sebelum aku masuk di sekolah itu. 2016-an. Sekitar 2006. 2006 maksudnya. Cerita terbarunya gitu, yang pokoknya kalau kita masuk itu kita udah disuguhin cerita itu. Ya kan, nah, karena gedung itu lumayan, dari luar juga udah lumayan angker sih kelihatannya. Karena kalau kita perhatikan dari gedung-gedung yang lain, gedung itu tuh gedung yang paling beda kalau kita lihat dari kasat mata. Jadi posisi gedung itu di belakangnya gedung utama, di depan itu 2 pohon beringin gede. Dan karena dia dihampit gedung kiri kanan, jadi suasananya gelap, Bang. Jadi suasana gedung tersebut itu gelap, kurang cahaya matahari yang masuk saat itu, karena dia dihampit beberapa gedung kiri, kanan, belakang, depan. Jadi lumayan gelap. Nah, karena waktu itu kita lagi ada tugas buat nganterin tugas ke ruang guru. Nah, kita ngambil jalur yang cepat nih waktu itu. Nah, jalur tercepat dari kelas aku itu harus ngelewatin gedung tersebut. Ya kan. Waktu itu aku ke situ bareng temen aku namanya Nisa. Aku nganterin tugas sekolah bareng sama Nisa. Pertama aku sih bilangnya kayak, Nis lewat gedung utama aja lah, gitu kan, yang lebih rame gitu. Terus dia bilang, kayaknya agak jauh deh, kita lewat sini aja, katanya. Jangan lewat situ, lewat gedung itu, aku dibilang kan, kata dia. Udah nggak apa-apa, percaya kali, kayak ini mitos, kata dia gitu. Yaudahlah, terserah lah, kan aku bilang. Datanglah kita ke gedung itu kondisi udah jam 4 sore. Jadi udah nggak ada yang belajar di kelas itu, karena kelas itu digunakan untuk anak SMP. Jadi sekitar jam 1 itu udah gak ada orang di situ kan. Aku bilang, yaudah jalan duluan lo, aku bilang kan. Yaudah, di jalan aku di belakang nih kan. Jalan ke lorong tangga. Kita ngelewatin lah gedung itu ya kan. Pas ngelewatin gedung pertama itu memang hawanya beda, Bang. Kayak langsung merinding ke badan. Cuman aku gak mau kayak,
ini kenapa nih, takut dibilang lebay kan, kayak wah ini udah beda nih, hawanya udah lumayan merinding kan. Akhirnya kita kasih tugas ke ruang guru, pas baliknya kita otomatis ngelewatin gedung itu lagi kan, lorong gedung itu lagi. Pas ngelewatin lorong gedung itu lagi, temen aku mau ke toilet. Aku dibilang ke toilet sekolahan kita aja di bawah. Enggak, aku kebelet kata dia gitu. Jadi dia ke toilet ke toilet gedung tersebut. Dia ke toilet gedung tersebut. Otomatis aku nunggu di lorong ya kan. Pas aku nunggu di lorong, dia ke toilet. Nah, di lorong itu aku lihat ada satu anak SMP lagi. Yang aku lihat satu anak SMP ada di barisan paling pojok. Bangku barisan paling pojok waktu itu. Aku sempat mikir, udah ini bukan orang lagi nih, itu di jam 4 sore. Ini bukan orang lagi nih kan, kayak gini bukan orang lagi. Nah, temen aku nih lama banget di toilet, nggak keluar. Akhirnya aku susul ke toilet. Pas aku susul ke toilet itu aku ngeliat temen aku lagi di depan kaca kayak gini nih, diem. Ih, Nis, aku bilang gitu kan. Nis, ayo Nis, lu kenapa Nis, lu kenapa? Itu dia diem. Dia nggak ngeluarin suara, dia nggak ngeluarin kata apa-apa. Nis. Wah, perasaan udah nggak enak bang. Kayak wah, takutnya dia kesurupan gitu kan bang. Kayak wah, nih. Aku lari lah ke kelas buat kayak minta bantuan. Itu si Anis di kamar mandi gini-gini kan. Aku lari buat manggil teman-teman ke kelas. Ternyata teman aku udah ada di kelas bang. Si Anis itu udah ada di kelas. Hah? Si Anis udah ada di kelas. Itu berarti yang di toilet? Nis, lu bukannya? Ih, apa sih? Lu yang kemana aja? Kata dia begitu, orang lu di belakang gue, tau nggak ada. Kata dia gitu. Wah, bang, di situ kayak enggak Nis. Itu pakai mata kepala aku sendiri. Dia ada di depan kaca dan dia belum keluar dari kamar mandi sama sekali. Pas aku datang ke kelas mau bilang, si Anis kenapa? Pas aku masuk, si Anisnya lagi belajar dia, lagi nulis. Ah, Nis, lu, ih kemana aja lu? Dia malah bilang kayak gitu bang. Kayak, wah. Terus siapa bang yang gue lihat di situ kan? Berarti dia lewat mana? Kalau versinya si Anis itu, dia keluar dari kamar mandi, aku di jalan duluan. Versinya Anis. Aku keluar dari kamar mandi, dia keluar dari kamar mandi, aku tuh di jalan di depannya dia duluan. Nah, pas nyampe di belokan tangga itu aku ke kiri. Ditanya sama dia, lu mau kemana? Kesana sebentar, aku jawab gitu. Nah, dari versinya aku nggak ada. Abis aku ngeliat yang anak SMP itu, ya dia belum keluar dari kamar mandi. Lihat anak SMP itu, aku susul dong ke kamar mandi kan. Kayak Nis. Dan itu Anis lagi di depan kaca bang. Di depan kaca kamar mandi, diem duduk gitu. Nunduk begitu. Itu aku lihat. Yang abis Anis bilang kayak gitu, udah bang, aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kayak enggak, ini tuh bukan halusinasi. Itu aku ngeliat Anis di depan kaca, bukan halusinasi. Nah berarti yang aku lihat di depan kaca siapa coba bang Ale? Ya kan? Berarti itu bukan Anis. Anjir. Terus Anis ngeliat aku juga, dia ngeliat aku tuh jalan di depan dia. Anis nggak ngeliat aku berhenti di lorong itu. Jadi tuh kita kayak dibuat keder gitu loh. Anis ngeliat aku nggak ngeliat Anis gitu loh. Aku ngeliat Anisnya di kamar mandi. Tuh kejadian yang paling bikin, wah ini udah parah banget, udah lumayan parah. Nah dari situ aku udah nggak berani tuh ke gedung itu lagi. Udah cukup sekali, udah nggak mau. Karena itu kejadian lumayan bikin, wah, bayangin gak sih kalau aku di kamar mandi itu, aku pegang tuh Anis, kayak lu kan, kebayang gak sih bang? Ternyata itu bukan Anis. Ternyata bukan Anis. Bukan Anis itu kan. Nah, udah dari situ aku cerita tuh ke anak-anak kan. Ceritalah, tadi aku ngeliat Anis di sini loh gini-gini, tapi Anis ngeliat aku gini-gini. Terus yang anak-anak situ cuman bilang kayak, makanya ini udah sore, janganlah kesana, kata dia. Ngapain kamu kesana, kata dia gitu. Ini si Anis mau kamar mandi, aku bilang gitu ya. Ya kileng lah Anis, kata dia begitu. Jadi versinya mereka, ya udah kalau udah sore itu jangan berani-berani ke gedung itu. Kalau mau ke ruang guru pun udah lewat depan aja, nggak usah lewat gedung itu. Jadi kalau menurut mereka cari amannya memang kalau sore itu jangan kesana gitu, buat menghindari hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, konon anak yang aku lihat di barisan pojok itu, ini bisa dibilang mitosnya ya. Mitosnya itulah anak yang waktu itu bunuh diri di situ gitu.
mitos dia SMP. masih SMP ya. Masih SMP tuh. Jadi katanya dia bunuh diri di lantai 2 atau 3 gitu, yang posisi jatuhnya benar-benar di samping kelas kita jatuhnya gitu. Oke. Cerita yang aku dengar waktu itu ya gitu. Nah, dari kejadian itu udah sekitar mau 1 tahun aku sekolah di situ. Kalau cuman kayak, jadi kalau ngelihat kayak orang di kelas gimana itu udah biasa buat aku Bang. Kayak ya udahlah, emang dari awal masuk aja aku udah lihat kan. Jadi kayak kalau kejadian kayak gitu nggak aku ambil pusing nih gitu kan. Nah, kejadian yang kedua, kejadian lagi di kamar mandi. Cuman ini di kamar mandi SMK aku. Oh, beda lokasi. Beda lokasi. Oke. Tapi sama-sama di kamar mandi. Kejadiannya waktu itu udah sore juga, terus cuaca benar-benar mendung. Jadi jam 5 aja itu udah gelap banget, kondisi udah gelap. Nah, posisi kamar mandi aku tuh sebenarnya cuman kayak ngelewatin dua kelas dari tempat aku. Sebenarnya nggak jauh gitu. Nah, pas aku ke kamar mandi itu, posisi kamar mandi lampunya mati. Kamar mandi yang depannya mati. Jadi ada masuk kaca. Nah, ini kamar mandi 1, kamar mandi 2. Nah, aku ke kamar mandi itu berdua sama teman aku Ayu. Oke. Ya kan? Jadi Ayu di kamar mandi samping, aku di kamar mandi sampingnya. Waktu itu pas aku lagi buang air besar, aku bilang, "Yuk, udah selesai belum? Tungguin." Aku bilang kan. Ayu nggak nyaut, tapi masih ada suara air, keran air dibuka. Oh, berarti dia masih di situ kan. Sampai lama-lama, "Yuk, lu BAB juga?" Aku bilang gitu kan. Enggak, dia cuma jawab gitu doang. Ih, orang kenapa sih? Aku mikirnya kayak gitu kan. "Yuk, gue udah mau selesai nih." Aku bilang gitu lagi. Nggak nyaut lagi si Ayu kan. Pas terakhir, "Yuk, gue tinggal ya." Iya, dia ngomong kayak gitu. Itu jelas banget iya dia ngomong kan. Pas aku keluar dari kamar mandi itu udah nggak ada orang kondisinya. Tapi kan di sebelum yang aku udah pakai celana, Ayu masih nyaut iya. Pas aku bilang, "Yuk, gue tinggal ya." Iya, itu dia nyaut kayak gitu, masih nyaut iya. Tapi pas aku keluar dari kamar mandi, si Ayu udah nggak ada. Jadi ternyata dia emang keluar duluan karena tahu aku lagi buang air besar. Jadi kata dia, jadi nggak lama masuk kamar mandi itu sebenarnya dia udah langsung keluar. Karena aku bilang aku mau BAB kan. Nah, berarti yang nyaut sautan aku yang bilang enggak sama iya siapa? Ya kan? Kan dia nggak lama dari masuk kamar mandi dia keluar. Nah, aku kan sempet ngomong, "Yuk, lo BAB?" Enggak, dia bilang. Di terakhir, "Yuk, gue tinggal ya." Iya. Itu siapa yang nyautin Bang? Ya kan? Nggak mungkin si Ayu kan? Karena dia itu cuma buang air kecil, nggak lama dari masuk terus dia pergi. Berarti siapa lagi yang nyautin lagi Bang? Itu udah berpikir kepala kayak Penuh mistis banget ya. bukan Kayak mistis sih. lagi kayak, ini Ayu udah keluar dari tadi terus yang nyautin 2 sautan aku siapa? Enggak sama iya itu siapa? Itu sempet kayak, wah, ini apaan lagi sih? Lari dong setelah kayak si tahu kalau kamar mandi itu kosong, langsung lari. Enggak, aku mikirnya wah Ayu ngerjain gue nih kayak begitu dia bilang iya, dia langsung lari gitu kan mikirnya. Nah, pas sampai kelas aku bilang, "Ah, yuk lu ngeledekin aja." "Ngeledekin apaan sih?" kata dia. "Lu habis nyaut lari ya?" Aku bilang gitu kan ya. "Ih, apaan sih, orang aku habis buang air kecil aku pergi," kata dia. "Ih, serius?" "Iya, aku pergi," kata dia. Dan kondisi pas aku keluar itu keran juga udah mati. Keran udah mati Bang. Keran itu udah mati. Dan nggak ada anak lain yang ke situ. Jadi posisi aku keluar, pintu masih ketutup separuh, keran udah mati kan. Nah, aku buka gini, itu nggak ada orang udah. Gitu loh. Nah, pas Ayu aku konfirmasi, Ayu bilang, "Nggak lama aku di kamar mandi, tahu kayak lagi BAB, aku langsung keluar." Jadi, "Tapi kamu nyautin aku bilang, yuk kamu BAB gak?" "Kamu bilang enggak." "Nggak ada," kata dia. "Nggak ada, kayak ngomong ke aku," kata dia. Ya udah, berarti siapa? Berarti siapa? Wassalam kita kan. Di situ aku mikirnya, oke deh, selama nggak mewujudkan yang aneh-aneh, oke lah. Mungkin memang sekolah itu banyak kayak gitunya kali ya. Jadi mikirnya kayak, oh, oke lah, yuk kalau gitu. Jadi sampai kejadian itu, kalau aku kamar mandi tuh aku selalu bilang ke teman aku, "Tungguin. Mau BAB mau apa tungguin, jangan kemana-mana, ngomong terus." Aku selalu bilang kayak gitu, udah gak berani lagi sendiri kan. Jadi kalau aku
ke kamar mandi selalu bilang, lu ngomong ya ke gua, aku selalu ngomong kayak gitu. Dari kejadian kamar mandi itu tuh. Jadi setelah itu masih banyak nih ya gangguan-gangguan Masih ada yang beberapa menghantui di sekolahan itu ya. ada. Aduh, oke, dilanjut lagi aja Kak mungkin ya. Iya. Habis kejadian kamar mandi itu, kejadian yang aku main ke asrama sekolah. Jadi waktu itu aku mau pinjam buku ke salah satu teman aku yang dia tinggal di asrama tersebut, ya kan. Nah, aku pergi ke asrama itu bareng teman aku, namanya Rio. Oke. Ya, aku pergi sama si Rio buat ke asrama itu. Memang kondisi asrama tempat sekolah aku tuh asrama kayak asrama zaman dulu gitu loh Bang. Jadi kayak memang bukan asrama baru. Jadi memang kayak asrama lama yang bentuknya kayak bangunan Belanda gitu deh. Pokoknya bentuknya bangunan lama banget. Oh, ini bentuk kuno zaman Bentuk dulu kuno ya. banget, tapi bukan model Bali banget gitu loh. Jadi intinya ini bangunan lama asramanya. Aku datang dan aku sempet main ke asrama itu lama sama temen aku ini, ya kan, sambil ngobrol. Nah, temen aku yang di asrama ini dia sempet cerita horor ceritanya waktu itu. Dia cerita pengalaman dia selama di asrama, dia digangguin di kamar mandi lah, di tempat mereka tidur lah gitu kan. Jadi waktu itu karena dia cerita horor, kita jadi kayak asik kelamaan di situ kan. Kayak oh iya gini gitu kan. Sampai singkat cerita sekitar jam 9:30 kita pulang. Aku sama temen aku Rio ini pulang ya kan. Nah pas pulang itu kita harus ngelewatin kayak aula tari gitu. Aula tari yang gelap. Nah di situ teman aku si Rio pertama bilang gini, yes kayak lihat nah ke samping, kata dia begitu kan. Kenapa? Lihat nah ke samping, kata dia. Nah yang aku lihat, tapi ini nggak terlalu jelas ya kalau yang ini aku ngeliatnya nggak terlalu jelas karena kondisinya gelap kan. Itu aku ngeliat kayak ada orang pakai bukan pakai baju tradisional Bali, dia kayak baju buat latihan nari gitu, yang di sini ada kainnya. Itu lagi duduk di bawah. Jadi di aula itu kan kayak ada patung-patung ya, patung keagamaan mereka gitu kan ya. Nah di situ yang emang aku lihat sepintas itu sih di bawah patung itu ada yang duduk pakai kayak kain tari latihan gitu. Cuman memang nggak terlalu kelihatan jelas. Kayak yang aku lihat-lihat sebelumnya itu nggak terlalu jelas. Cuman aku lihat itu kayak ada orang pakai kayak kain, kaos sama ikat di pinggangnya. Aku sempet kayak udah ini udah nggak benar katanya. Kenapa cantik nih orangnya, dia bilangnya gitu. Nah kalau teman aku Rio ini ngeliatnya jelas katanya, ih enggak apa-apa cantik orangnya no, kata dia begitu. Enggak, udah ayo pulang, aku bilang gitu kan. Ih tar dulu, kata dia gitu, cantik no, mau minta nomor handphone, kata dia gitu. Mikir aku, hello ini udah jam 9:30 malam, siapa yang mau nari di situ malam-malam jam 9:30 kan. Yuk pulang, aku bilang bentar nih, kata dia. Ayo pulang sampai aku tarik dia kan, kayak takutnya dia kesana malah terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan gitu loh, karena mikirnya aku takutnya itu jam 9:30 malam siapa yang mau latihan sendiri di situ gelap-gelapan kan Bang, ya kan. Terus aku bilang ayo pulang. Nah di sini ada kejadian lucu Bang. Jadi di asrama itu tuh ada anjing. Ada sekitar 3-4 anjing di situ kan. Nah, karena si Rio ini muslim, aku muslim, dan kita nggak pernah nanganin anjing. Kita jalan. Pas jalan, digonggongin sama 3 anjing. Aku udah bilang, yuk jalan, jangan lari. Enggak, aku nggak lari, kata dia gitu. Enggak, aku nggak lari. Jangan lari, enggak aku nggak lari. Jangan lari. Tapi dia udah kayak gini. Aku nggak lari. Tapi dia udah cepet banget. Jangan lari. Sampai kita berdua lari Bang. Itu 5 anjing ngejar dari belakang. Jatuh kita berdua. Udah kayak orang, lu jangan lari. Gua gak lari. Dengan santainya anak asrama datang. Hus. Digituin doang Bang anjingnya. Hus. Ih lebay kalian no. Kita digituin Bang. Itu kita udah ketakutan kayak astagfirullah. Ih lebay kalian berdua. Udah coba digitu dong sama anak asrama. Hus. Pergi kan anjingnya. Udah sana pulang ke katanya. Udah kayak
Ini kita udah ketakutan sampai kayak gini, dibilang lebay Bang. Itu kayak kejadian lumayan bikin oke, gue gak mau datang lagi ke asrama malam-malam kalau kayak gini ceritanya kan. Udah dari situ sepanjang perjalanan pulang ngakak Bang berdua sama dia. Kayak dibilang jangan lari, lo lari, dibilang jangan lari, lo lari di situ kan. Nah, di jalan aku dia sempat ngomong ngebahas si cewek itu kan. Ih, cantik ceweknya pengen kenalan aku, kata dia gitu. Kayak mikir pakai logika, aku bilang gitu kan. 9:30 malam, aula tari gelap, terus dia sendiri di bawah patung. Mikir itu orang, aku bilang gitu. Oh iya ya, kata dia. Jam 9:30 malam, kata dia. Mikir pakai otak, aku bilang gitu. Ih, siapa? Terus udah demit pulang. Udah pulang. Udah kita cuman kayak gitu aja di situ kayak oke, jadi aku bareng satu temen aku dengan beda temen itu kita ngalamin kejadian yang beda-beda. Dari Anis, Mita, Rio, Ayu itu kita ngalamin kejadian yang beda-beda. Kejadian lumayan horor di situ. Gitu. Oke, kejadian-kejadiannya banyak banget Kak ya yang dialami. Tapi di sini bukan dari Kak Yesi aja nih yang mengalami, siswa-siswa yang lain juga banyak yang mengalami hal yang serupa. Banyak temen aku banyak yang ngalamin juga kejadian-kejadian sama, kayak ngeliat ada orang di salah satu ruangan sendiri, itu banyak temen aku juga ngalamin gitu, bukan aku aja. Jadi di sana juga apa namanya, kalau kayak kuntilanak itu memang ada juga ya. Jadi kuntilanak itu umum ya. Ada di kosan aku ada. Aku mikirnya kayak oke, kalau udah pindah pulau nggak ada kuntilanak kali ya. Ternyata masih ada. Kayak pocong gitu. Pocong juga mungkin nggak ada kali kalau di sana ya. Gak tahu, tapi kuntilanak ada Bang. Ada ya. Ada. Oke, Ada. lanjut lagi Kak. Mungkin ada lagi yang cerita yang lebih mendebarkan lagi mungkin ya. Ada lagi. Jadi Masih di lokasi yang sama nih. Masih di sekolah juga. Jadi waktu itu temen aku kehilangan kayak, kalau zaman dulu itu kan Walkman, tapi bukan Walkman yang gede gitu loh Bang. Walkman yang kecil segini. Oh, Apa sih namanya? apa namanya itu AirPod ya? AirPod ya? iPod. Apa sih nama iPod? Kalau dulu kan Walkman ya. Walkman cuman gede kotak ya. Ini tuh versi kecil segininya doang, tapi sejenis kalau sekarang gitu. masih ada sih kalau sekarang itu masih ya, ada, tapi ya. Dan namanya iPod kalau dari Apple itu. Iya, ini pokoknya sejenis Walkman lah gitu ya. Oke, siap. Dia kehilangan itu waktu itu teman aku ya kan. Kehilangan itu. Nah, ceritanya teman aku barengan temen aku 2 orang tuh inisiatif buat kayak ngebantu nyariin. Itu kondisi kita udah pulang sekolah, udah jam 7 malam. Jadi anak-anak udah nggak ada nih semua kan. Karena waktu itu harga kita bilang Walkman aja tersebut lumayan agak mahal saat itu. Mahal itu. Iya, ada hampir 2 jutaan. Kita kayak mikir, oh sayang banget kalau hilang kan. Akhirnya kita minta bantu security buat bantuin nyari ke setiap kelas waktu itu kan. Karena ternyata kejadian hilangnya itu udah sekitar kemarin ya, tapi dia baru ngeh hari itu kalau hilang. Jadi mikirnya dia tuh ada di kolong meja kan, ternyata di kolong meja nggak ada gitu. Nah dia sempet nangis kayak, wah kalau orang tua gue tuh gimana nih gini-gini. Oh yaudah cari aja yuk, cari gitu kan. Nah aku dibantu security nyari nih, jadi kita nyari berempat. Aku, temen aku yang kehilangan Walkman, temen aku satunya sama security 1. Buat kita nelusurin kelas, tapi cuma nelusurin kelas gedung SMK aja ya, nggak ke yang lain. Tapi karena posisi udah malam, udah nggak ada siswa lagi kan. Nah dengan sok-sok beraninya kita mencar nih Bang, ya kan. Security kemana, aku sama temen aku kemana, yang satunya lagi kemana. Jadi berdua-dua, temen aku sama security, aku sama temen aku nih berdua, buat nyari ke setiap kelas waktu itu. Pas kita lagi nyari-nyari di lantai 3, itu ada security Bang. Nah kita mikirnya itu security kan, kayak bilang, loh Pak, teman aku tadi mana? Ada, dia cuma ngomong gitu doang. Ketemu nggak Pak ini Walkman-nya gini. Diem dia langsung jalan aja ke kelas ngelewatin kita. Jalan terus dia masuk ke kelas. Mikirnya aku sama teman aku tuh kayak, oh mungkin emang lagi nyari kali, lagi pusing nyari apa gimana kan. Sampai kayak, udah yuk kita ke lantai 2 gitu kan. Ketemulah sama security yang tadi ya, bukan yang tadi, yang asli nih. Kita belum tahu itu asli palsunya kan. Terus kita bilang, ketemu nggak Pak?
Enggak ketemu. Udah yuk besok aja dicari, kata security-nya. Ih, tar dulu si bapaknya masih di atas. Aku bilang begitu. Oke. Si bapak, iya bapak security yang satunya masih di atas lagi nyari. Bapak security, iya ada security di atas nyari. Teman aku juga bilang, iya bapaknya masih di atas, tungguin aja, kata teman aku. Yaudah Neng pulang, kata dia. Ayo pulang semuanya, kata security-nya. Tar dulu Pak, biarin aja dia nyari, katanya begitu kan. Nggak apa-apa, ntar kalau ketemu dia ngasih ke saya kok, dia bilang gitu. Kita diajak pulang sampai ke gerbang. Di gerbang dibilangin sama security-nya, Dek, nggak ada security lagi, yang jaga cuma saya doang. Waduh Bang, itu apa lagi kan? Aku coba nengok sama temen aku kayak, hah? Tapi ada security Pak? Nggak ada, cuman saya doang yang jaga malam ini. Security juga nggak ada kecuali saya, kata dia. Terus itu pakai baju security siapa yang kita tegur? Pak udah ketemu belum? Itu siapa yang ngomong? Aduh, itu lagi-lagi. Sama tapi pakaian dengan security orangnya yang beda, tapi pakaian security sama. Tapi orangnya memang beda. Jadi mikir aku waktu itu memang ada 2-3 security di situ yang ngebantu nyari. Tapi pas kita digiring, ayo pulang ke pagar, di pintu gerbang utama dia bilang, nggak ada security, cuma saya doang yang jaga. Wah udah sih, hancur sih mental Bang. Udah langsung oke, lagi-lagi ya oke Bang. Jadi lumayan. Ini apalagi sekarang security. Kemarin anak SMA. Anak itu SMA. cerita tuh si bapak securitynya. Enggak, bapak security cuma bilang, dia negesin nggak ada security lagi selain saya, dia bilang. Dia nanya pakainya gimana, takutnya dia itu penjaga asrama. Kalau penjaga asrama beda lagi, ada di situ cuman pakainya nggak security. Gitu kata dia, penjaga asrama atau security, aku bilang orang pakai baju kayak bapak kok. Oh, nggak ada, kata dia. Kalau penjaga asrama iya ada, bantu nyari tadi, tapi nggak pakai baju kayak saya, kata dia. Oke Pak, yaudah pulang aja deh, udah malam. Oke Pak. Di situ kita langsung kayak, wah ini apaan lagi sih? Ini apa lagi, security kan? Kalau kita ngikutin dia ke dalam ruangan gimana? Nggak tahu apa yang bakalan kita lihat kan? Jadi kayak, yaudah Pak kita pulang deh. Di situ akhirnya kita pulang, gitu. Wah, gila. Ini jadi ketemunya dari awal sampai cerita yang sekarang ini cuma ada yang suara, ada yang penampakan benar-benar utuh wujud manusia gitu kan. Tapi di sini sayangnya si security ini siapa nih sebenarnya? Maksudnya si security jadi-jadian atau security yang tanda kutip ini? Si security yang ini nggak akan jelasin detail sih, cuman dia menegaskan lagi bahwa tidak ada security lagi di situ selain dia gitu. Cuman ada dia dan penjaga asrama. Sedangkan penjaga asrama pakaiannya nggak security gitu. Dan fisik bentuknya beda kan, aku jelasin ya, bentuknya tinggi, rambutnya gini. Terus kata dia nggak beda. Penjaga asrama itu pendek orangnya, pendek, terus bajunya baju biasa, nggak pakai baju security gitu. Dia menegaskan itu berkali-kali di situ gitu. Wah, serem banget. Oke, lanjut lagi Kak. Kayaknya seru banget nih. Lanjut. Ada cerita lagi nih yang berhubungan dengan leak. Jadi kita flashback ke awal yang aku bilang bercanda leak, tapi teman aku bilang jangan nyebut sembarangan kata itu. Sama si Dio ya. Iya, dia bilang gitu. Jadi besokannya beberapa hari kemudian aku cerita nih ke almarhum om aku waktu itu. Aku cerita kayak, Om tadi adik ngomong tentang leak gitu kan, tapi diomelin katanya nggak boleh gini. Terus almarhum om aku bilang dia bilang kayak gini, emang gitu dek, kata dia. Di sini kita nggak bisa sembarangan nyebut itu, karena dulu waktu om tahun 9 sekian datang ke Bali, ada temennya dia, jadi membuat kata leak sebagai bercandaan waktu itu. Jadi dia intinya itu dibuat bercandaan deh kata-kata itu. Sampai akhirnya kata almarhum om aku, ada kejadian dia ngeliat bayangan leak. Itu malam-malam di belakangnya. Nah kondisinya dia tuh cuma ngeliat bayangannya doang. Nah dari dia lihat bayangannya itu dia sakit. Nah pas dia sakit itu dia cerita ke almarhum om aku kalau dia ngeliat bayangan leak tersebut, ngikutin dia sampai ke rumah
itu dia ngelihat katanya. 1 minggu dari dia cerita itu akhirnya meninggal gitu Bang. Akhirnya temen almarhum om aku meninggal dunia gitu. Jadi kalau leak ini memang kita nggak, kalau di Bali itu nggak bisa dijadiin bercandaan ya? Iya, mungkin memang nggak bisa dijadiin bercandaan kalau di sana gitu loh Bang. Karena yang aku nyebut itu aja aku langsung dibilang kamu pendatang jangan sembarangan gitu. Mungkin termasuk sakral mungkin di Bali itu gitu loh Bang. Tapi kata teman saya sih memang apa ya, kalau leak itu menggunakan ilmu hitam untuk apa, mengganggu manusia atau apa gitu ya, untuk apa sih, untuk pesugihan ya. Kalau salah ngomong juga saya. Karena ini apa namanya, kayak adat lah, bukan adat juga sih. Kalau versi temen aku sih kayak ini tuh kayak ilmu, sama aja kalau kita di Jawa tuh kayak ilmu ada ilmu santet gitu kan ya. Mungkin sejenis kayak, kalau versi temen aku sih ada ilmu jahatnya, ada ilmu hitamnya, ada ilmu baiknya. Jadi iya benar. ada yang dipakai untuk mengobati, ada juga yang dipakai untuk mencelakai gitu. Jadi ada 2 versi. Ya mungkin nanti kalau teman-teman nih buat yang nonton leak itu seperti apa, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Takut kita juga salah iya, ya. takutnya. Mohon maaf nih kalau ada salah kata gitu, karena kita emang nggak tahu ini. Tahu dari teman saya tadi kan, sebelum ini saya sempat konsultasi juga sama temannya, bahwa leak itu apa, ogoh-ogoh itu apa, aman nggak nih diceritain gitu. Ya menurut beliau nih yang orang asli Sana. Pulau Dewata itu ya masih aman sih Bang, katanya gitu. Oke, makanya kita bawakan cerita ini. Jadi emang sebenarnya di sini aku cuman pengen kayak sharing real Ya, pengalaman yang terjadi di sana. Jadi kalau misalkan memang ada salah-salah penyampaian atau salah-salah kata, mohon dimaafkan ya gitu. Karena kita juga nggak mau disalahin juga kan, karena kita juga paham lah ini di Bali itu mayoritas adat dan agamanya ya mayoritas lah semuanya gitu, beda dengan kita gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi Kak. Dah cukup selesai sampai di situ. Anjir Kak, serem banget ini cerita-cerita dari Kak Yesi. Lumayan membikin. Jadi sekolahan itu emang bener-bener dulunya itu ada cerita-cerita lagi nggak nih di balik pengalaman Kak Yesi, bahwa di situ dulu pernah apa atau bekas kuburan gitu? Kalau masalah sejarah dulu sekolahnya apa sih aku nggak pernah denger ya, tapi paling dengar masalah kayak tragedi bunuh diri itu aja sih yang pernah dengar di sekolah itu gitu loh. Tragedi anak SMP lompat dari lantai 3 itu gitu. Oke. Tapi kayak Yesi sendiri nggak ada kelebihan sendiri buat melihat hal-hal yang kayak gitu atau gimana? Indigo ya. Aku sih bukan Ya, yang nggak masuk ke indigo juga sih. Maksudnya ada peka lah peka, kayak gitu ya. ya. Aku lebih cenderung ke lumayan peka di tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi lumayan peka deh kalau udah masuk ke wilayah-wilayah seperti itu gitu. Jadi dulu berapa tahun di Bali Kak? Itu cuma sekitar 1 tahun. Habis itu aku balik lagi ke Jakarta gitu. Oh cuma kelas 2? Satu aja, naik kelas 2 aku pindah lagi ke Jakarta gitu. Oke Kak Yesi, balik lagi ke ogoh-ogoh tadi ini. Jadi di sini ada juga kan, kalau di Bali itu kan memang dibikin bervariasi mungkin ogoh-ogoh seseram gitu kan. mungkin. Iya, seseram mungkin, atau tangannya memang ada yang bisa gerak gitu, lehernya ada yang bisa muter-muter. Nah, tapi di sini kayak sih ngelihat nggak itu, kalau emang si ogoh-ogoh yang kayak sih lihat di awal tadi itu dia memang dibuat bisa memutar atau memang gini sih, memang ada ogoh-ogoh yang dibikin bisa gerak ya, tapi kan itu harus kayak apa mungkin ya dibilang kayak ada penggeraknya, mungkin seperti listrik atau apa, kita nggak tahu. Apakah ada penggeraknya yang itu harus nyala nggak sih? Yang kalau dia nyala itu terkadang ada beberapa lampu atau apa di badannya dia yang nyala. Ya, betul. Gitu. Ini tuh kondisinya seperti ogoh-ogoh rilang lagi dimatikan, bukan yang lagi difungsikan untuk gerak. Gitu loh. Jadi setahu aku, tapi ini setahu aku ya,
ogoh bisa gerak, tapi kalau udah malam kayak gitu nggak digerakin gitu setahu aku. Memang nggak digerakin. Jadi dia memang proses untuk kayak digerakinnya kayak di saat uji coba atau pas lagi diarak itu baru digerakin. Itu. Oh lagi diem. Itu tuh diem, cuman pas kita lewat itu kita ngeliat kan. Nah itu posisi badan dia yang dari sini tuh dia nengok gini, terus ngeliatin gitu posisinya gitu. Jadi bukan memang ogoh yang digerakin, bukan. Oh iya. Makanya kita kabur gitu. Waduh, serem banget, taring panjang. Taring terus matanya merah kan gitu. Jadi bukan yang memang sengaja digerakin, enggak gitu. Makanya kita berdua kabur waktu itu sih. Kayak lumayan serem banget sih. Waktu itu udah malam, jam 11:30, jam 10:30. Wah. Gitu. Tapi di sini kalau menurut dari cerita Kak Yesi ini memang banyak SMP. Maksudnya gedung sekolah sih lebih tepatnya. Enggak, maksudnya yang si makhluknya ini banyak yang masih SMP. Berpakaian SMP semua. Iya, karena di waktu lorong yang di anak kelas 3 pun aku lihat dia berpakaian anak SMP sih. Gitu. Yang di anak kelas 3 yang aku lihat di pertama. Itu pakai baju SMP dia. Gitu. Apa mungkin yang sama dengan yang si meninggal bunuh diri ini? Wah, aku nggak tahu sih kalau itu. Nggak tahu, tapi yang jelas yang aku lihat pakaiannya bukan pakaian anak SMA atau SMK. Itu karena kan kita bisa sepintas kita lihat itu kita udah bisa nyiriin kok, oh ini anak SMK, ini anak SMA. Itu kita udah bisa lihat. Udah tahu lah. Udah tahu lah, gitu. Tuh. Ya, yang tadi tuh ya serem juga tuh. Keluar, kalau gue sendiri gue kabur kali ya. itu gue juga udah kabur kan, yang aku ngeliat Anis di kamar mandi. Kabur lari, ternyata dia ada di situ. Itu udah bikin jantung udah mau copot sih, kayak wah. Enggak, maksudnya ditambah pingsan juga. Ya gimana enggak kan? Kita ngeliat itu teman kita di kamar mandi lagi diem berdiri. Ya, kita lari ke kelas dan ternyata di kelas dia udah lagi enak-enak belajar. Dan ternyata dia ngeliat versi berbeda juga kan, ngeliat aku di depannya dia gitu. Jadi kita punya dua versi yang beda sih gitu. Jadi bukan aku doang sebenarnya yang diganggu kan, dia juga dong, orang dia ngeliat aku di depannya dia kok. Cuman aku belok ke kiri, dia lurus. Dia tanya mau kemana, mau ke situ sebentar. Aku jawab gitu, kata dia. Padahal aku masih di situ. Habis ngeliat anak SMP itu, aku nyusul ke kamar mandi kan. Ada dia di situ. Anjir. Parah sih, itu lumayan parah gitu sih. Nih, tapi Kak, kalau dari teman-teman kayak si siapa, Mita, Ayu, Mita, mereka ini selain sama Kak Yesi, pernah nggak mengalami kejadian itu sendiri gitu di situ? Kalau versinya dia cerita sih hampir sama kayak aku, cuman ini lebih ke diwujudin temen sendiri, hampir sama lah kayak aku. Jadi kejadiannya dia diwujudin temennya yang papasan, terus dia bilang lu mau kemana, gue mau kesini. Tapi pas dia ke parkiran temennya ada di situ. Jadi hampir sama. 11-12 kejadian yang dialamin. Jadi dia tuh kayak menyerupai teman-teman kita sendiri gitu jadinya. Gitu. Nyaru, dia bisa nyaru. Jadi ya. beberapa teman aku gitu. Nah, anak-anak asrama juga dia punya cerita versinya mereka sendiri-sendiri gitu loh. Kayak kasur asrama itu kan ada beberapa kasur dalam satu ruangan. Tapi kan gak semua kasur diisi. Ya kan? Banyak teman-teman aku yang kalau kan lampunya dimatiin dong kalau malam, ya kan? Itu ngelihat ada orang tidur di kasur yang kosong. Ada harus cuman 3 orang di kamar itu jadi 5 orang. Itu mereka sering. Sampai ada teman aku cerita lagi lampu mati, dia lagi tiduran pas dia melek, itu salah satu. Jadi di situ udah lengkap nih. Tapi ada satu cewek lagi berdiri depan kaca. Tapi di situ udah lengkap. Gitu. Jadi sebenarnya mereka juga ngalamin versi mereka masing-masing gitu. Cerita mereka masing-masing. Jadi bukan aku doang. Rata-rata mengalami semuanya rata-rata dengan versi masing-masing gitu. Nah, tapi biasanya kan kalau orang asli sana yang udah lama lah, taruhlah nih si security. Si security ini kan pasti udah lama kan dia kerja, udah berumur juga. Pasti banyak pengalaman dia. Kalau si security ini jatuhnya udah biasa deh kayaknya.
Jadi kayak dia menanggapi sesuatunya jadi kayak udah biasa jatuhnya. Iya, karena kerjaan dia sehari-hari dia kan Keliling ya, kan keliling dia. malam-malam gitu. Mungkin buat dia itu udah biasa kali Bang gitu. Bener juga ya. Kalau untuk kalangan ini ya apa namanya istilahnya security itu adalah kuncen di mana gedung yang Iya, ia betul. jaga. Apalagi dia harus keliling kan beberapa kali keliling setiap malam kan. Itu mungkin menurut dia udah makanan sehari-hari dia kali. Oke. Gitu. Wah, gila. Serem banget Kak. Lumayan. Mana nggak berhenti merinding nih dari tadi. Oke, kayak sih ceritanya gokil, serem banget ceritanya. Gue dari awal sampai terakhir udah nggak berhenti merinding nih. Ya, kayak sih terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah atau pesan dan kesan. Silahkan kayak sih. Iya, buat teman-teman yang tahu lokasi cerita yang aku sebutin, dikip aja ya gitu. Jadi aku di sini sekedar sharing pengalaman aku yang aku alamin di sana. Sekali lagi kalau ada salah kata atau sedikit menyinggung adat atau gimana, aku minta maaf. Nggak ada niat untuk ke sana gitu. Insya Allah nggak ada sih, tadi aman semuanya kayak sih. Amin. Amin. Terus, Oke, saya juga kalau memang tadi ada kata-kata yang mungkin kurang enak atau menyinggung juga, saya juga minta maaf karena tidak tahuan kita ini tadi ya. Jadi buat teman-teman yang tahu dengan apa tadi leak ya, leak atau ogoh-ogoh, bisa teman-teman jelaskan atau komen di kolom komentar. Oke, itulah tadi cerita yang dibawakan oleh Kak Yesinta Sukardi. ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, jangan lupa kirim cerita mistis terseram kalian ke email yang kami cantumkan di bawah ini, atau bisa juga WhatsApp ke nomor 0852 1234 5683. Ya, kayak sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kayak sih. Sama-sama.